ketahanan pangan. Apakah istilah atau konsep ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia atau memenuhi kebutuhan politik pemerintah? Kan dilemanya di situ kan. Kan selalu ada prinsip bahwa kalau perut kenyang, politik tenang gitu. Jadi sebetulnya dulu juga nggak ada soal yang disebut ketahanan pangan, orang makan dari apa aja. Tetapi dia menjadi masalah ketika negara berjanji dan tidak mampu memenuhi janji itu kan. Jokowi berjanji dari periode pertama, Indonesia akan saya bawa jadi swasembada dalam 2-3 tahun tuh. Itu diucapkan 2014. Dan sekarang kita jadi net importer. Petani jadi net consumer. Kan kita mesti fair juga. Tagih pada siapa? Justru kita mau tagih pada kekuasaan karena mereka yang menentukan arah dari perut rakyat. Ya kalau kelas menengah sekarang dibuktikan bahwa jumlah kelas menengah menurun, jadi apa namanya itu kelas yang mendekati kelas bawah, sementara kelas bawah frustrasi karena nggak bisa naik ke kelas menengah. Kelas atas masih enak, dia bisa makan basmati itu apa beras premium kan. Tetapi sekali lagi kita mau tagih sebetulnya ini kesalahan dari awal karena bukan karena ketidakcukupan beras dan ketidakcukupan lahan, ketidakcukupan kebijakan itu yang jadi soal di kita kan. Mau makan dimanapun, makan dengan apapun, tapi kan pengendalian cara kita berkonsumsi itu juga kebijakan negara tuh. Itu yang kita mungkin sebut sebagai the political economy of problem pangan kita hari ini kan. Jadi sekali lagi, kalau misalnya kita taat asas, kita tagih dulu ini, kenapa kita gagal untuk swasembada, padahal dijanjikan untuk swasembada. Kenapa kita tidak mampu untuk lakukan diversitas pangan, karena ada tradisi lain yang diucapkan negara, itu apa itu? Negara membiasakan diri untuk melihat semua hal sebagai market ekonomi itu. Padahal masyarakat budaya kita, masyarakat adat kita nggak mengenal yang disebut market ekonomi. Dia mengenal tadi tukar tambah, dia mengenal bantu-membantu tuh. Tidak ada soal market ekonomi itu, tapi jangan jadikan market society. Problemnya di situ kan. Begitu dalil-dalil ekonomi tadi, kompetisi, kapitalistik, point of view, masuk ke masyarakat, maka pangan itu jadi komoditas akhirnya tuh. Bukan lagi dalam rangka daya tahan biologisnya, tapi daya tahan politisnya tuh. Nah, kesalahan paradigma ini yang mesti kita bongkar lebih dari sekedar keterangan bahwa iklim, ada perubahan iklim segala macam, ada El Nino, apa namanya, El Nino tuh. Semuanya bisa diselesaikan oleh LBP sebetulnya kan. Nah, kemungkinan ini yang kalau kita bahas itu betul Pak Menteri tadi menerangkan soal apa namanya makro politik dari pangan ini dan Pak Faisal Basri tentu tahu seluk beluk dari penyelundupan kebijakan yang menyebabkan ada krisis pangan. Kita misalnya tahu dulu apa namanya itu Amartya Sen meneliti apa yang menyebabkan kemiskinan di Tiongkok di tahun-tahun berapa tuh 40, 30, 40-an itu. Dan dia temukan bukan karena kekurangan pangan, tapi kekurangan informasi yang jujur. Itu intinya kan. Jadi kekurangan informasi itu menyebabkan kesalahan membuat kebijakan. Sekarang kita tagih pada Pak Jokowi. Bukankah Pak Jokowi bilang bahwa Indonesia akan swasembada dalam 3 tahun pertama Pak Jokowi? Sekarang udah 10 tahun nggak jadi-jadi. Apa salahnya di situ? Berarti ada kebijakan yang dipalsukan di situ kan. Nah kalau kita lihat Jepang misalnya tadi Pak Faisal Basri menerangkan soal gula. Jepang itu lahan tebunya itu ada di Brasil. Tetapi dia tidak memakai tebu itu, ambil gulanya, dia ambil ampas tebunya untuk diubah jadi briket, pengganti energi kan. Tebunya di mana dikasih kepada petani berhasil tuh orang Jepang nggak peduli dengan hasil tebunya, dia justru peduli dengan ampas tebunya tuh untuk ditransformasi menjadi batu bara, briket untuk menggantikan batu bara yang mulai dilarang di Jepang. Jadi cara kita untuk melihat juga hubungan antara pangan dan ampas pangan untuk ditransformasikan jadi energi itu tidak dibaca secara komprehensif kan. Jadi kalau kita lihat bahwa Jepang menanam tebu untuk kepentingan energi dia tuh, bukan untuk kepentingan pangan dia tuh. Sementara Jokowi, Jepang menanam tebu di Brasil, Jokowi menanam tebu di bibirnya sendiri tuh. Sudah sebagai pemanis untuk kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya gagal tuh. Jadi kita lihat misalnya bagaimana soal
kebijakan keseimbangan pangan apa? Mau karbohidrat atau mau protein? Karena negara maritim. Satu waktu saya ada di Bima itu, saya lewat saya lagi mau naik gunung ke Tambora, lewat di sebuah bukit dan dicegat sama petani di situ tuh. Persis di Teluk Bima ada bukit. Bukit itu tadinya hutan. Lalu petani Bima itu dapat angin surga dari Jokowi. Jokowi datang ke situ, Jokowi bilang kita ingin supaya Bima itu jadi produsen karbohidrat bentuk jagung. Maka dijanjikanlah kalau petani itu tanam jagung akan dapat insentif harga, pupuk dan sebagainya. Lalu petani ramai-ramai merambah hutan itu. Hutan itu kemudian ditanami jagung. Persis di depan bukit jagung itu ada Teluk Bima tuh. Begitu petani memanen jagung, maka turun hujan tuh. Akibatnya pupuk yang adalah racun itu turun ke Teluk Bima. Pada satu hari itu orang Bima tuh kaget. Ada 1.500 ton ikan mengambang di Teluk Bima. Apa penyebabnya? Ya racun dari pupuk jagung itu. Kan jadi nggak ada cara berpikir komprehensif kan. Dan ternyata pupuk buat jagung ada racun juga untuk tanaman lain. Akibatnya jadi monokultur di situ. Dapat karbohidrat, hilang protein. Bagaimana kalau kita sebut ketahanan pangan itu dibicarakan secara maksimal dengan cara pendekatan yang betul komprehensif kan. Konstruksi mitigasinya nggak ada, kalkulasi sebab akibatnya nggak ada. Hanya karena keinginan Jokowi untuk memamerkan bahwa Bima adalah produsen jagung. Iya, dia produsen karbohidrat, tapi kemudian dia kehilangan ikan, karena ikannya kena racun dari karbohidrat dari bentuk jagung. Jadi kita mau lihat sebetulnya, kita mau tagih, kenapa semua kebijakan pangan itu tidak bisa dimaksimalkan, karena di belakangnya ada desain berpikir yang kurang itu. Nah itu yang menyebabkan masalahnya karena Pak Jokowi nggak pernah makan ikan, dia cuma tahu hafal nama-nama ikan tuh. Jadi dia nggak ngerti sebetulnya fungsi nutrisi dari ikan. Bagi dia lebih baik jagung, lebih baik beras daripada hal-hal apa namanya pengganti makanan yang secara tradisional tadi diterangkan oleh Pak Anton tersedia. Karena kita hidup di dalam komunitas dari awal pembuluh darah kita itu tidak akrab dengan beras. Dari awal pembuluh darah kita itu tidak akrab dengan susu sapi itu, kita akrab dengan ikan. Kenapa tidak itu yang kita manfaatkan? Kan bisa dibedah secara DNA untuk menunjukkan bahwa kebutuhan kita bukan apa yang dipropagandakan di dunia internasional tentang beras ini, protein ini. Jadi kita balik pada semacam bukan local wisdom, local genius untuk menghasilkan kembali pikiran yang berasap. Itu bukan pikiran yang sekedar membayangkan kalau keputusan itu dibuat di Jakarta itu tidak mungkin menyelesaikan harga pangan. Karena itu harus diputuskan di IKN. Karena itu kabinet nanti dipindahin ke IKN, rapat pertama di IKN bahas soal pangan. Dianggap kalau pindah tempat rapat itu akan menyelesaikan kedunguan kebijakan itu kan.